Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasanya, pada malam ini saya kembali akan menceritakan tentang seputar misteri dan mitos untuk kalian semuanya. Dan kisah misteri kali ini tentang kisah hantu Sumiati. Kisah hantu Sumiati, legenda urban dari kota Makassar yang berkembang sejak tahun 1980-an. Itu tak hanya menarik perhatian warga lokal, melainkan para pencinta kisah misteri di Indonesia. Hantu Sumiati disebutkan sering menampakkan diri dengan busana serba putih atau serba merah jika ia sedang mengincar korbannya. Umumnya hantu Sumiati ini dipercaya sering meneror laki-laki di malam hari, dan umumnya juga lelaki apes tersebut bekerja sebagai supir angkot atau pengayuh beca. Ia muncul dengan bersimbah darah, dengan bagian tubuh tidak lengkap. Nah, dari mana mitos itu berasal? Inilah beberapa mitos yang beredar. Dari versi yang pertama, salah satu kisah menyebutkan bahwa hantu Sumiati adalah wanita korban pelecehan seksual. Ternyata ada beberapa versi perihal asal muasal Sumiati ini. Menurut buku hantu dari Suster Mesot sampai Sundar Bolong, Media Kita 2013, yang disusun akun Twitter @urbanlegend, disebutkan bahwa Sumiati adalah nama seorang perempuan desa yang coba mengadu nasib ke kota Makassar demi memperbaiki hidup keluarganya. Namun nasib naas menimpa Sumiati yang tinggal sendiri di ibu kota tanpa kerabat. Sumiati yang berjalan sendiri di suatu malam lantas disekap oleh kawanan pemuda yang kebetulan berpapasan dengannya di jalan. Lantaran suasana yang sudah sepi, suara Sumiati meminta pertolongan lenyap di telan sunyi. Malam itu Sumiati dilecehkan oleh kawanan pemuda bejat itu. Versi yang kedua, balas dendam dipercaya membuatnya sering bergentayangan. Ingin menyembunyikan kejahatannya, salah satu kawanan yang disebut bekerja sebagai supir angkutan kota atau pengayuh beca membawa tubuh Sumiati yang sudah tidak berdaya untuk dibuang ke sebuah tempat. Namun di perjalanan, Sumiati yang sudah tidak berdaya mengetahui bahwa kawanan biadab ini sehari-hari bekerja sebagai supir angkot atau pengayuh beca. Tidak tinggal diam, Sumiati mencoba berontak dengan sisa-sisa tenaganya. Namun salah satu pemuda tidak sengaja membunuhnya. Kaget bukan main, tujuan mereka berubah, menguburkan Sumiati. Setelah sampai di wilayah terpencil, kawanan ini lalu menggali kuburan dan memakamkan Sumiati di liang tersebut. Alhasil lantaran mati dengan penasaran, arwah Sumiati menjelma menjadi hantu. Ia kerap meneror supir angkut atau pengayuh beca karena waktu dulu Sumiati meninggal karena kebiadaban kawanan yang bekerja sebagai supir angkot dan pengayuh beca.
Nah, di versi ketiga, Sumiati semasa hidupnya adalah perempuan korban pemerkosaan yang tidak sanggup menanggung rasa malu. Sumiati disebut sebagai seorang perempuan penduduk kawasan Sinisara, Kecamatan Talo. Perempuan tersebut menjadi korban pemerkosaan, namun tidak sampai dibunuh. Namun ada rasa malu yang ia tanggung dan harus disembunyikan. Belum lagi cibiran dari keluarga dekatnya. Tidak sanggup menahan rasa malu lebih lama lagi, Sumiati memutuskan mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri di sebuah pohon besar sekitar kawasan benteng Fort Rotterdam. Setelah ditemukan oleh warga setempat, jasad Sumiati kemudian dibawa ke sebuah rumah sakit di Jalan Tinggi Mai. Nah, itulah semuanya beberapa versi mengapa Sumiati menakut-nakuti orang. Namun di sini tidak ada alasan yang pasti kenapa dia Sumiati ini menghantui gitu. Dan itulah ceritanya. Akhir cerita, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.